imannya beramal soleh. Kemudian yang ketiga, orang yang menasihati akan kebenaran, nampak yang mungkar, nasihati dengan yang benar. Dan empat, menasihati dengan sabar. Jadi tampai orang langsung nasihati, kau nampak ada masalah, walaupun kalau langsung bayar gila orang, dengan sabar. Itu yang maksud Bapak Ibu. Jadi yang paling jauh itu adalah masa berlalu, sedetik pun tidak bisa dikaca. Contoh Bapak Ibu, kamu petanggo beberapa bulan yang lalu terjatuh di Karajo sampai terjatuh. Iya, langsung dibayar rusuh aku sampai di ronsen ke rumah sakit. Tapi tidak bisa membayangkan mau dijatuh tadi itu. Lewat tapi tidak bisa keluar. Apa lagi kira-kira bayang? Gitu lagi kira-kira Bapak Ibu. Tapi kalau yang dikerjain di non polisi itu reka ulang, itu kan lah dibuat cerita ya Bapak Ibu. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lillahil ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullaha mastata'tum. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Qala aidan wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah sebab pada kesempatan kini kita masih sehat, masih diberikan kesempatan untuk hadir ke rumah Allah meskipun cuaca dingin, hujan, kita tetap hadir ke rumah Allah pada subuh yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan ibadah-ibadah lainnya. InsyaAllah semua aktivitas ibadah yang kita lakukan itu bernilai ibadah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin amin ya rabbal. Kemudian dari itu kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab kita sangat berharap perlindungan dan syafaat beliau nanti di yaumil mahsyar nanti. Insyaallah kita termasuk umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang Allah. Pada kesempatan yang singkat ini kita sama-sama merenung Bapak Ibu dialog seorang ulama besar Imam Al-Ghazali dengan muridnya. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang Allah. Jadi Imam Al-Ghazali tanya jawab dengan muridnya. Ada 6 pertanyaan yang disampaikan kepada muridnya. Yang pertama, wahai muridku, sekarang aku bertanya, apa yang paling dekat di dunia ini? Jadi Bapak dan Ibu, dari sekian banyak murid, macam-macam jawaban. Ada yang mengatakan orang tuanya yang dekat, adiknya yang dekat, kakaknya yang dekat. Bagi yang punya suami, istrinya paling dekat. Bagi yang punya istri, istrinya yang paling dekat. Kata Imam Ghazali itu benar. Tapi yang aku maksud bukan itu. Yang paling dekat di dunia ini adalah maut. Kematian. Ya Bapak dan Ibu. Meskipun nyodake, tapi tidak bisa diajak musyawarah. Tidak bisa dirundingkan. Kalau nyotibo, tidak bisa ditolak. Ya, tidak bisa loh, dipecapek. Kalau dulu percobaan, maut itu datang, maksud itu Bapak Ibu. Pada petang Bapak Ibu di sepanjang Mbak, di pinggir jalan kan aman itu, kira-kira orang nak mengalih di luar tu. Rupanya
datang motor oto. Ada lantai yang kada dia jalan tu. Asibu di Karambi Mudo. Rumah Karambi Mudo tu mungkin di lantai yang pertama, tahunya lari. Artinya kan percobaan maut datang. Jadi alhamdulillah untung dan tak mati. Sebetulnya kan itulah peringatan tu, hati-hatilah itu. Lah dak-dak mati itu mah. Kadang-kadang ndak lo menjadi pelajaran apa orang. Untung dia mati sudah ulang ya. Iya mati benaran sebetulnya. Ya Bapak Ibu. Jadi itu yang paling dekat. Nah, jadi kita hati-hati. Saking dekatnya ndak bisa dia bajak musyawarah. Oh tunggu dulu, ndak bisa. Tapi yang jelas, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walaupun kuntum fi rubujin masyaida. Kalau nyo datang kama awak nyari. Sekalipun berada di peti basi, peti dari basi, nak do lubang caklah dah. Pasti datang mati. Ya Bapak Ibu. Di mati itu tidak perlu sakit, tidak perlu tua, tidak. Itu Allah yang mengatur. Karena banyak orang yang sakit 5 tahunan, puluhan tahun, tidak mati dah. Tidak dia datang mati dah. Cuma orang yang tidak sakit mati. Itu yang paling sangat dakik dalam hidup maut. Hati-hati dan waspada awak. Suatu saat dia pasti datang. Persiapkanlah sebelum datang itu. Ada yang kena persiapkan. Tentu ibadah. Bapak Ibu dan maaf subhanahu. Kemudian yang kedua, apa yang paling jauh hai muridku di dunia ini? Ada yang mengatakan bintang, saking jauhnya ketek. Macam-macam jawabannya. Itu benar, tapi yang aku maksud bukan itu. Yang paling jauh itu dalam hidup adalah masa berlalu. Bapak Ibu, jam 4:30 tadi, kalau pagi itu, tidak bisa dikajar. Memang setengah sampai tadi, sedetik tadi, saya tidak bisa dikajar. Tapi kan manusia banyak yang lengah, yang lalai. Makanya kata Allah, wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu itu dia Allah kawat 24 jam. Pandailah mengatur. Kalau orang yang materialistis, yang hidupnya, tujuan hidupnya adalah makan, ya 24 jam kurang baru. Sehingga nak ada sempat untuk sembahyang, untuk ikut nak sempat. Semua karajo piti banyak. Jadi semuanya manusia rugi. Yang tidak pandai mempergunakan waktu. Yang tidak rugi itu ilal ladzina aman. Orang beriman. Kemudian wa amilus salih. Beramal saleh. Imannya beramal saleh. Kemudian yang ketiga, orang yang menasihati akan kebenaran, nampak yang mungkar, nasihati dengan yang benar. Dan keempat, menasihati dengan sabar. Jadi tanpa orang langsung nasihati. Kau nampak ada masalah, walapoh kalau langsung bayar gila orang. Dengan sabar. Itu yang maksud Bapak Ibu. Jadi yang paling jauh itu adalah masa berlalu. Sedetik pun tidak bisa dikaca. Contoh Bapak Ibu. Kamu petangga beberapa bulan yang lalu terjatuh. Di Karajo sampai dan sampai terjatuh. Iya. Langsung dibayar rusuh aku sampai di ronsen ke rumah sakit. Tapi tidak bisa membayangkan mau dijatuh tadi itu. Lewat tapi tidak bisa keluar. Apa lagi kira-kira bayang? Itu lagi kira-kira Bapak Ibu. Tapi kalau yang dikerjakan di non polisi itu reka ulang, itu kan lah dibuat cerita ya Bapak Ibu. Tapi yang awak sendiri itu tidak bisa, yang lalu itu tidak bisa awak kerjakan. Tapi manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Yang ketiga Bapak Ibu dan masuk kepada Allah. Hai muridku, apa yang paling berat di dunia ini? Yang menjawab yang paling berat itu besi, ada batu besar, ada truk, memang berat. Itu memang betul. Tapi yang aku maksud itu bukan itu. Yang berat itu memelihara amanah. Itu yang berat.
Kini orang rabi-rabi untuk dapat jadi pejabat, jadi pemimpin, untuk menerima amanah. Ya, malahan baraninya disumpah. Petang kombo pernah menyumpah bapak ibu, dah tua. Sumpah tu terakhir. Katih hendak berpucuk, ke bawah hendak borek, di tengah girik kumbang. Kani kutuk kalamullah, kani sumpah kawi. Wah, ayo sumpah ya. Dah takut orang tu dah. Bapak ibu, macam-macam supaya dapat amanah. Ketika amanah yang dapat, khianat sesurah tu lain. Dan pitirin babi petang banyak, balo cara pitirin kaki lihat, balo kau orang kan dipikir piti patah nabi tadi kan pikirnya melihat. Kalau khianat tu, janji bukan main. Itu kenyataan bapak. Jadi amanah tu berat. Seorang ayah, istri adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin pasti ditanya dari yang dipimpin. Istri itu kan amanah. Kalau kini orang anak muda kini kawin gampang ya bapak. Dikiranya itu biasa-biasa saja. Enggak, itu amanah. Suatu dia gila anak amanah. Ini kan banyak. Yang lari datang jawab. Iya. Adalah anak 10 hanya baik bisa lari kawin celai. Seakan-akan itu tidak amanah. Ya apa ibu? Di itu berat menjaga amanah. Kemudian yang kepada dan masuk kepada Allah. Apa yang besar di permukaan bumi ini? Ada yang mengecekkan gajah dan gadang. Ada mengecekkan gunung dan gadang. Macam-macam. Itu memang benar, gajah memang besar, gunung memang besar. Yang dimaksud besar itu adalah hawa nafsu. Lah sehektar sawitnya ingin 2 hektar. Sampai sawit dan 5 hektar, besok ada yang rajin ke surau, ada yang rajin berimpal. Lah sampai 5 hektar. Ingin 10 hektar, ingin 10 hektar, ingin 15 hektar. Kan dah itu. Lah dapat sekali, 2 kali. Sesuatu semua, surat tu ilawi masuk muncul ndak ya kueh tu. Takatulah nafsu. Hawa nafsu nang gadang. Bapak Ibu. Jadi hati-hati bapak Ibu sidang masuk perintah Allah. Kalau dipeturian ke hawa nafsu, kecenderungannya mengajak waktu berbuat jahat, untuk berbuat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidang masuk perintah Allah. Kemudian yang kelima, apa yang paling ringan di dunia ini, hai muridku? Ini kapeh ni ringan. Itu yuk kapeh ringan. Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud bukan itu. Yang ringan itu yang aku maksud adalah meninggal sembahyang. Sebentar ikut sarang asik orang. Solat zuhur tu besok kan ada jur lai. Gampang ni kan. Tinggal cek. Kau tiba boleh asar. Alah hilang asar. Seakan-akan itu tidak kewajiban, biasa saja. Bukti bapak ibu, kalau ada berhadapan 2 persoalan dunia juga akhirat, ada ikut nonton bareng, ada ikut nonton sepak bola, ko azan tibolo, namanya di dua kira-kira, ko bola ko sekali setahun yang sembahyang ko aduh tarawihnya kok, ya. Kalau nonton bola lah dia bau, dihanyuinya sembahyang saronyo, diasik bola sampai subuh, sudah tu lalu lah, tak kalau sampai lo asar tak kalau. Kan gampang tu. Bapak Ibu. Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu dan masuk perintah Allah. Apa yang paling tajam dunia ini? Orang mau cakap samurai, orang mau cakap pisau dapur, ada mau cakap stainless segala macam. Ya. Yang paling tajam itu yang aku maksud adalah lidah. Nyak batulang do. Lah diambil juga, diambil lagi bibir. Lepas je barangnya. Ya. Bahaya bapak ibu. Kalau orang kena tinju, alih mana-mana ya. Sebentar sikit. Tapi kalau lidah membayar orang, Allahu Akbar. Padih sampai ke dalam. Bertahun-tahun tak kena tari. Bapak ibu. Makanya pelihara lidah. Paling tajam bisa baca orang dek lidah. Bisa parang orang dek lidah. Ini tidak betulang tapi bahaya. Kau ni pagar dia Allah gigi rapek.
Nak cukup gigi kau jarang gigi ada gigi lebih bibi dua. Amu hari jahit bibi kau mu hari nak mengisah. Tapi yang mengacak tu apa? Dia bahasa isyarat mungkin. Ada apa dua? Hari tu lidah ni berbahaya. Itu yang paling tajam kata Imam Al-Ghazali. Pelihara lidah. Pergunakan lidah itu untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbagi ini. Apa yang disampaikan tadi menjadi intibar awak yang paling dekat dalam hidup maut, siapkan dirikan untuk itu. Yang paling jauh tu masa lalu, jangan cuba-cuba mengajar dia, tak bisa dah. Ingin hidup seperti yang lalu, nak bisa dah. Ya Bapak Ibu, yang berat itu adalah amanah, yang ringan itu meninggalkan solat, yang tajam itu lidah. Kiranya ini bermanfaat. Pak Nabi Muhammad Allah. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.